ada konsep supermoto nih guys. Ikuti terus video ini sampai akhir. Selamat datang di channel 902 Garage. Alhamdulillah lagi salah satu project kita sudah kita selesaikan dan ada di depan kita ini guys. Masih konsep yang sama dengan motor-motor sebelumnya, supermoto di Honda New CB 150. Ini yang selalu gue bicarain kalau masalah modif itu butuh konsep, bukan cuma sekedar pasang part. Honda New CB dengan konsep supermoto, depan tinggi, belakang tinggi. Ini bener-bener simple. Beda sama motornya Mas Afif yang sudah double disc depan, upside down-nya tinggi, dan bannya dual purpose. Nah, ini lebih simple dari itu. Di bagian depan, ini juga sebenarnya sama konsep motornya Om Ivan, Honda Old CB si jangkung tuh yang ada di video sebelumnya juga. Hanya kita konsepnya ini di Honda New CB, ini yang versi pertama setelah Old CB sih ini, New CB-nya. Upside down-nya juga sama yang kita pasang di sini dari Honda CRF 150. Penyesuaiannya lebih simple dibanding yang Old CB karena konstruksi rangkanya memang beda. Old CB dengan New CB, radiatornya pun beda dengan yang ini gitu. Jadi pada sudut belok itu berasa banget. Kalau Old CB itu agak lebih sedikit dibanding ini lebih sudut belok lebih enak. Terus tinggi, upside down CRF-nya juga memang konsepnya tinggi. Nih si Omnya pengen seperti ini, yang belakang juga sudah ditinggikan. Peleknya, ringnya pakai jari-jari, dan ini kita pasang warna gold dengan merek TK Racing ya. Ini pakai TK Racing, peleknya juga cukup lumayan nih kualitasnya. Biar senada konsepnya dengan upside down, jadi bener-bener simple konsepnya. Terus tromolnya juga yang sudah tinggal pasang nih, tromolnya aftermarket juga. Piringannya masih original, hanya kita balik. Aslinya Honda New CB kan memang piringannya ada di sebelah kanan. Nah, ini posisinya kita balik ada di sebelah kiri. Tinggal pengaturan alur ban yang kita putar juga biar kondisinya sesuai dengan sebelah kiri disnya. Penyesuaiannya juga ya tinggal ngatur bossing depan. Terus bracket kalipernya juga sudah ganti bagian kiri karena yang sebelah kanan nggak mungkin kita pasang di sebelah kiri, posisinya beda. Ini pakai Nissin Samurai 2 piston yang sebelah kiri. Selang rem pakai yang panjang 120 cm karena memang tinggi, ukuran upside down-nya sendiri ini kurang lebih 90 cm ya. Master rem masih bertahan. Spakbor depan biar benar-benar konsepnya dapat, sekalian ganti. Dan penyesuaian didudukan headlamp, spakbor, kunci stang, terus bracket yang ada di headlamp juga itu kita ganti gitu. Ukuran pelek depan ini ukurannya 3 inch, bannya pakai 110/70 dan bannya sudah kita tubeless, jadi biar benar-benar nyaman di bawah jalannya juga. Ukuran yang ideal menurut kita untuk konsep-konsep supermoto dipakai harian, dipakai touring juga lebih nyaman lah dengan ukuran seperti ini gitu. Teman-teman bisa lihat swing armnya sudah pakai yang model long yang kita jual juga di sosial media. Yang tinggal pasang memang buat Honda New CB dan Honda CBR 150 itu nggak ada penyesuaian, hanya karena konsepnya supermoto jadi si monoshocknya itu harus kita up sedikit biar konsepnya dapat, belakangnya tinggi, depan juga tinggi. Kebetulan Omnya juga sudah pakai peninggi monoshock belakang yang ada di posisi atas, tapi jika kondisi swing arm mengganti di luar arm yang standar, itu si dudukan proling juga harus kita sedikit penyesuaian dipapas biar si per monoshocknya nggak mentok. Rata-rata teman-teman yang sudah pada pakai peninggi
itu pasti posisi shock jauh jadi lebih tegak ya, karena kan posisinya ditarik biar agak tegak dan lebih tinggi gitu. Nah ini kita kondisikan biar benar-benar nyaman dan nggak ada kendala gitu. Untuk ukuran pelek belakang ini ukurannya 3,5 inch dengan brand TK Racing juga, sama depan belakang sepasang dan warna gold. Ini warna benar-benar simple, gold dan upside down-nya juga gold. Motornya warna hitam, kayaknya lebih bener-bener enak dilihat, simpelnya dapet gitu. Swing armnya silver, bannya pakai ukuran 150/60. Jadi bener-bener titik ban di maksimal pelek ini 150/60. Kalau nanti teman-teman up lagi di 160 itu kalau menurut kita kurang ideal lah. Jadi udah titik maksimal di ukuran pelek 3,5 inch, bannya 150/60, pakai Pirelli Diablo Rosso Sport. Sama yang depan juga mereknya pakai Pirelli juga. Kemarin sempet galau juga si Om Arif nih yang punya nih. Karena dia sempet pengen pakai ban dual purpose, tapi dengan kondisi motor ini lebih sering di jalan aspal dan lebih sering dipakai harian, kita sarankan jadi pakai ban yang konsepnya supermoto aja, yang bener-bener nyaman dipakai di jalan aspal. Akhirnya pilihannya tepatnya ke sini. Menurut kita juga ini udah cocok lah buat di jalan aspal, jalan harian, kecuali memang sering terabas di tanah-tanah, ya itu oke lah. Dan akhirnya pakai ban ini. Penyesuaian di belakang nggak banyak, hanya di monoshock aja. Swing arm juga tinggal pasang, tromol jari-jarinya semua tinggal pasang karena memang buat dia gitu, nggak ada penyesuaian yang rumit. Pengereman belakang juga masih original, nggak ada yang diganti. Terus rantai karena swing armnya lebih mundur, lebih panjang, kita ganti rantai yang lebih panjang karena biasanya juga kita jual udah satu set swing arm panjang ini sama rantai ukuran 140 link, 140 mata. Bisa nggak dipotong atau bisa dipotong, tinggal ukuran gearnya yang menyesuaikan. Biasanya kita pakai gear di konsep-konsep seperti ini ukurannya 15/48, depan 15, belakang 48. Terus knalpot udah ganti juga nih si Om Arifnya, pakai Tiger Evo ya ini ya. Jadi slip on, headernya masih pakai original, nggak diganti, hanya silencer aja. Konsep-konsep motor-motor petouring rata-rata knalpotnya banyak yang begini. Suara knalpotnya nih guys. Adem, ngebas. Tapi cocok juga kalau dari segi tampilan dan tenaganya lebih enak juga sih pas dipakai jalan. Guys, tinggi gua kurang lebih 175 cm. Dengan kondisi motor seperti ini, gua akan coba naikin ya. Nah, masih napak bener-bener. Jadi teman-teman yang mungkin yang tinggi atau postur tubuhnya sama, itu ideal banget buat naik ini motor gitu. Nah, di bagian kokpit ini ada beberapa yang part yang memang harus diganti, wajib diganti karena ukuran upside down-nya ini tinggi. Jadi kayak kabel gas. Kabel gas ini wajib ganti dari originalnya sama kabel kopling. Karena kalau masih pakai original dia nggak akan sampai. Ini kabel gasnya kita pakai punya Tiger Evo, atau kalau nggak salah banyak teman-teman pakai juga Honda Verza, masih satu brand dari Honda juga. Jadi tinggal pasang ke saklarnya, hanya jarak kabelnya lebih panjang. Kopling juga sama, bisa Verza atau Tiger Evo, tinggal dikondisikan mana yang paling pas. Selang rem juga tadi kita sudah bahas. Stangnya yang dipakai juga sudah pakai stang fat bar, dan racernya pun sudah kita ganti, bukan pakai bawaannya CRF, pakai fat bar juga. Racernya basicnya dari Kawasaki KLX BF. Kunci stang sudah dikondisikan. Terus spion. Nah, ini spionnya juga banyak teman-teman yang pakai, yang di konsep-konsep motor-motor touring, yang motor-motor tinggi seneng banget nih pada pakai spion ini nih. Dari Kawasaki spionnya. Kalau nggak salah originalnya D-Tracker 250 atau Kawasaki Z250 nih spion originalnya. Secara pandangan fungsional oke, dapat banget ini karena besar dan original, dan secara konsep memang
rata-rata motor-motor tinggi begini pada pakai spion ini. Nah ini bicara selera lah. Tinggal kita mengenai budget. Buat teman-teman yang sudah nonton channel kita, yang sudah subscribe channel kita, dan sudah follow Instagram kita, nggak usah khawatir mengenai budget besar atau kecil. Kita tekankan di sini, kita punya konsep, kita punya spek gitu. Tinggal teman-teman kondisikan. Nggak usah lihat beberapa spek ke belakang yang garapannya sampai puluhan juta, 50 juta, sampai 100 juta. Kalau memang budget konsepnya nggak sampai segitu, ya nggak perlu teman-teman sampai maksakan seperti itu. Seperti ini konsepnya budgetnya nggak begitu besar, tapi benar-benar terkonsep. Yang kita inginkan adalah bukan hanya belanja part. Kalau belanja part, kita kadang-kadang om beli ini pengen dipasangin sekaligus pengen direview, kan kita kadang-kadang agak sedikit nggak maksimal untuk prosesnya. Yang akhirnya kita lepas aja, om kalau hanya beli part ini mungkin bisa pasang di bengkel mana aja karena memang sudah tinggal pasang, nggak perlu penyesuaian lain gitu. Itu benar-benar memang part yang kita jual sudah teman-teman kondisikan. Kayak misal upside down kalau keluar kota kan bisa tinggal kita kirim. Upside down yang plug and play itu yang kita jual, tinggal pasang di bengkel apapun, dan banyak sudah yang pasang di bengkel luar selain bengkel kita gitu. Nah kalau bicara konsep simple, ini mateng kayak begini nih, kaki-kaki pelek set, swing arm, upside down. Ini budgetnya kurang lebih nggak sampai sih 15 juta, nggak sampai. Upside downnya sudah dengan penyesuaian kisaran 7-8, tinggal dapat upside downnya di harga berapa. Pelek set, nah ini pelek setnya lumayan nih karena pakai brandnya TK Racing. Jadi pelek set dengan ban ini habis kurang lebih kisaran 5 juta. Jadi sudah 13 juta kurang lebih. Swing arm 1 jutaan, udah 14 juta. Dapat konsep seperti ini. Simple tapi terkonsep gitu. Nggak hanya misalnya tinggiin sok depan. Misalnya hanya pasang upside down CRF, kan peleknya nggak mungkin kita pertahankan. Itu yang beberapa kali gue tekanin juga ke teman-teman, kalau modif mending sabar daripada pasang satu part dan penyesuaiannya 2 kali atau biaya jasanya 2 kali, mendingan kumpulin partnya. Nah kebetulan ini juga Om Arif pada saat sudah punya upside down CRF dan kebetulan kita lagi ada antrian project yang mau masuk juga, akhirnya ini sambil nunggu nih motor masuk ke bengkel, kita kumpulin dulu partnya, upside downnya sudah ada. Nah Om Arif beli velg setnya, tinggal proses modifnya, jadi tinggal proses masuk bengkel, dan akhirnya ini motor masuk dengan kondisi part sudah terkumpul. Ada waktu untuk mencicil part, bukan mencicil dananya, mencicil part tapi. Nah kita saranin ke teman-teman seperti itu. Itu tadi kesimpulannya, jadi teman-teman nggak usah memaksakan. Kita beberapa kali juga nge-review, nggak usah memaksakan budget yang ada di teman-teman punya untuk modif motor. Mendingan sabar, cicil partnya atau kumpulin partnya, modifnya baru satu set dirakit bareng. Jadi punya konsep, nggak cuma pasang part atau pasang aksesoris. Bedanya kita dengan mungkin dengan aksesoris, toko-toko aksesoris atau yang lain lah gitu, atau workshop lain, kita pengen tuh modif motor terkonsep. Jadi seperti ini, itu nggak hanya cuma pasang, misal pasang hand grip, pasang handle, ya itu toko-toko aksesoris atau bengkel-bengkel umum bisa lah, nggak harus. Makanya kadang-kadang teman-teman ke workshop juga kaget kok workshopnya seperti ini, terus partnya juga adanya hanya kaki-kaki, bisa dikondisikan. Tinggal partnya apa yang teman-teman butuhin, konsultasikan, WA ke kita. Mudah-mudahan informasi modif kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Yang belum subscribe, mohon dukungannya, dan kritik saran kita tunggu. Sampai jumpa di video selanjutnya.